أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin jamaah masjid Profesor Dr. Haji Agustin Setiabudi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini senantiasa kita mengkristalkan kembali rasa ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa menjalankan dan menyenangi apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi dan menghindari apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Laboratorium Jakarta yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat telah menyinggung kepada kita untuk mempertebal rasa keimanan kita dengan payung persaudaraan, di mana pada surah Al-Hujurat ayat 10 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya sesama orang-orang yang beriman dan mempercayai Allah Subhanahu wa taala ikhwah, mereka adalah bersaudara. Fa aslihu, maka perbaikilah hubungan di antara saudara kalian. Baina akhwaykum wattaqullah. Titik poinnya di sini baru terlihat wattaqullah. Dan bertakwalah kepada Allah la'allakum turhamun, supaya kalian mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pun di antara doa para nabi selalu ditutup doanya dengan kalimat wa illam taghfirli wa tarhamni, ditutup dengan kalimat irhamna, ditutup dengan kalimat permohonan kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang menjadi permohonan kita ketika kita melakukan salat 5 waktu, di mana la salatan illa bi ummil kitab. Tidak ada salat kecuali salat tersebut pasti ada ummul kitabnya, pasti ada induk daripada Al-Quran, yang tidak lain induk daripada Al-Quran tersebut adalah suratul Fatihah, di mana dalam suratul Fatihah ada kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. Segala puji bagi Tuhan semesta alam yang merupakan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka kalimat kasih sayang inilah yang selalu kita harapkan. Maka kalimat kasih sayang inilah suatu kalimat yang ketika kita melakukan kesalahan di dalam hidup sudah diajarkan dari zaman Nabi Adam dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Kalimat tarhamna di sini adalah kalimat permohonan kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Pada tema khutbah Jum'ah yang berbahagia ini, khatib diminta untuk menyampaikan sifat menghindari daripada sifat anania. Sifat anania ini adalah sifat keanaan, sifat keakuan. Sifat keakuan ini dalam bahasa Yunani disebut dengan ego. Ego yang disebut dengan golongan daripada orang yang mengedepankan ego dalam kehidupannya, maka disebut dengan egoisme. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dalam kitab Riyadhus Shalihin diceritakan akhon Nabi SAW baina Salman Al-Farisi wa Abu Darda. Suatu ketika Rasulullah SAW telah mempersaudarkan antara Salman Al-Farisi dan Abu Darda, sampai fazara Salman Al-Farisi ila Abu Darda, sehingga suatu ketika Salman Al-Farisi berkunjung ke rumahnya Abu Darda, tapi tidak ditemui Abu Darda di sana kecuali pada istrinya. Fara'a ummaha mutabaddilah, dilihat istrinya dalam pakaian yang compang-camping. Maka pada saat itu Salman Al-Farisi tidak cepat mengeluh, tidak cepat memberikan komentar, dan tidak cepat memberikan justifikasi, tetapi mendengarkan apa yang menjadi curhatan istrinya. Maka istri Abu Darda pada saat itu ketika ditanya mana Abu Darda, fin Abu Darda,
akhaka Aba Darda la yuhtajuna dunya. Saudaramu tuh Abu Darda, dia sudah tidak butuh lagi dunia, dan dia membiarkan aku seperti pakaian seperti ini. Maka Salman Al-Farisi terdiam. Faja'a Aba Darda, maka tidak seberapa lama datanglah Aba Darda. Fasona'a ta'aman, kemudian Aba Darda tersebut membuatkan makanan kepada Salman Al-Farisi. Ya akhi kul, wahai saudaraku makanlah, fa ana shaim, sedangkan aku sedang berpuasa. Maka apa kata Salman Al-Farisi pada saat itu setelah dihidangkan makanan di depannya, sementara yang menghidangkan dalam keadaan berpuasa, puasa sunnah pada saat itu. Maka disinilah sebuah kalimat yang mungkin sudah mulai langka pada zaman kita pada saat ini, di mana orang lebih banyak self love, mencintai dirinya tanpa mencintai saudaranya. Disinilah akhirnya Salman Al-Farisi mengatakan, ma'ana bi'aklin ma'adha ta'kul. Demi Allah saya tidak akan pernah makan kalau kamu belum makan. Inilah sebuah prinsip yang mungkin sudah mulai hilang di zaman kita pada saat ini, di mana prinsip yang orang-orang terdahulu di zaman Rasulullah bahkan mungkin masih ada tapi segelintir. Prinsipnya adalah makan gak makan yang penting kumpul. Tapi pada zaman sekarang dengan adanya teknologi, dengan adanya WhatsApp, WA, Instagram dan yang lainnya, prinsip ini berubah. Prinsip ini berbalik dengan mengatakan kalimat kumpul gak kumpul yang penting makan. Perut yang dipikirkan, urusan dirinya saja yang dipikirkan, tidak memikirkan urusan orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian setelah itu Salman Al-Farisi tinggal di rumah Abu Darda. Falamma ja'atil lail, maka ketika malam itu tiba, melihatlah Abu Darda untuk sholat malam, kisaran jam-jam 12 malam. Wen intaya afi, kamu mau kemana wahai saudara? Sholat. La tusalli, saya mau sholat, jangan sholat. Nam fanama, sudah kita istirahat saja. Maka istirahatlah Abu Darda menuruti tamunya untuk menghormati tamunya, karena menghormati daripada tamu ini adalah bagian daripada keimanan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata-katalah baik, atau lebih baik diam, apalagi ketika khotib sedang naik mimbar. Karena ketika kita berbicara khotib naik mimbar, batallah sholat Jumatnya dan harus diganti sholat zuhur 4 rakaat. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama. Yang kedua, barang siapa merasa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa merasa beriman pada Allah dan hari akhir kiamat nanti, hendaklah ia menghormati tetangganya. Singkat cerita, ketika Salman Al-Farisi terus meminta saudaranya untuk beristirahat, padahal pada saat itu Abu Darda pengen sholat malam, sehingga jam-jam 2:30 terbangun lagi Abu Darda. Ditanya kembali, "Wa anta ya akhi?" Wahai saudaraku, kamu mau kemana? Sholli. La tusalli. Nam fanama. Wahai saudaraku, enggak usah sholat dulu, istirahat saja dulu. Maka istirahatlah Abu Darda bersama dengan Salman Al-Farisi. Maka ketika ketiga kalinya Abu Darda melakukan wudhu dan akan melaksanakan sholat malam kisaran jam-jam 3:30, hampir jam 4, dan kita subuh 4:30 pada saat ini. Disitulah ketika dikatakan, "Win inta ya akhi, mau kemana kamu saudaraku?" "Sholat." "Hayya sholat ma'aya." Ayo kita sholat bareng. Maka ketika mereka telah selesai sholat bersama, disitulah Salman Al-Farisi memberikan nasihat kepada Abu Darda
tidak ada istrinya, tidak ada anaknya, tidak ada orang lain, hanya mereka berdua. Dan disitulah masuk nasihat Salman Al-Farisi dengan mengatakan, inna lillahi alaika haqqun wa li ahlika alaika haqqun wa li nafsika alaika haqqun fa'tu li kulli haqqin haqqahu. Wahai saudaraku, Allah punya hak terhadap dirimu, keluargamu punya hak terhadap dirimu, dan dirimu sendiri punya hak untuk self love untuk dirimu sendiri. Fa'tu likulli haqqin haqqahu. Maka tunaikanlah setiap hak tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing. Ada porsi untuk Allah saat ini ketika kita mendengarkan khutbah. Ada porsi untuk keluarga nanti ketika kita pulang sekolah. Ada porsi untuk diri kita sendiri nanti ketika liburan kita. Senangkan diri kita, bahagiakan diri kita. Karena tiga hal ini adalah suatu prinsip yang merupakan prinsip agama. Maka ketika selesai subuh, pergilah Salman Al-Farisi atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Darda segera mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan perihal yang dialami oleh Abu Darda dengan tamunya Salman Al-Farisi. Maka ketika semua diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah hanya menjawab, sodako Salman. Apa yang dilakukan Salman itu, that's right. It's a Muslim, it's a mu'min. Itu benar. Makanya ma'asyiral muslimin, pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, khotib mengajak, marilah kita tunaikan porsi-porsi yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya dan dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan Rasulullah menutup statement hadis tersebut dengan mengatakan sodako Salman. Apa yang dikatakan Salman itu benar. Rawahu Muslim. Dan ini adalah hadis riwayat Muslim. Ma'asyiral muslimin muslimatul mukminin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sudah mengedepankan sifat keakuan kita, sifat anania kita, sifat egoisme kita, maka Rasulullah SAW menyinggung dengan mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan pernah dikatakan beriman sebelum kalian benar-benar mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Al-mu'min kalbunya yashuddu ba'dukum ba'du. Mukmin satu dengan mukmin yang lainnya itu adalah bagaikan tiang yang menopang sebuah rumah dan mereka saling menguatkan satu sama lain. Ada mukmin yang sifatnya lembut seperti semen, tapi suatu saat dia akan keras. Ada mukmin yang sifatnya keras seperti besi dan dia akan menopang tiang tersebut, tapi tiang tersebut tidak akan bisa tertopang kecuali dicampur oleh pasir yang lembut. Ada kalanya seorang mukmin itu lembut yang dibutuhkan, ada kalanya seorang mukmin itu tegas yang dibutuhkan. Dan mudah-mudahan kita termasuk, Allah dorongkan termasuk orang yang mempunyai rasa di dalam hatinya untuk bisa memahami apa yang menjadi sinyal-sinyal yang Allah berikan kepada kita, sinyal-sinyal yang Rasulullah SAW berikan kepada kita. Being patient means you understand God's will. Yang namanya sabar, yang namanya mengerti, itu adalah engkau mengerti apa yang menjadi mau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kamu melakukan itu. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahun lam yazal ala kulli syai'in wakila wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu habibuhu wa khaliluhu
أكرم الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة دائما بدوام السماوات والأرض. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وذروا المواهش ما ظهر منها وما بطن، وحافظوا على الطاعة وخصوص الجماعة والجماعات والصوم وجميع المأثورات والواجبات، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به ونفسه وثنى بالملائكة مسبح بقدسه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاصيا إلا هديته ولا طالب العلم أو مجتهدا إلا نجحته ولا هائجا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في آخر أمرنا وآخر حياتنا بالحسن الخاتمة ونعوذ بك عن سوء الخاتمة. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.